Pada setiap kendala, kendali atas diri seorang manusia harus tetap terjaga, karena untuk bangkit kadang perlu sakit. Kekuatan datang saat kejatuhan. Asalkan kompas hidupmu adalah Sang Maha Pemberi kehidupan. Gimana kita pun tak jawab paham kan, tak bisa menilai orang gimana. Kali kedua ke Pulau Kabung benar-benar berkesan buat gua. Berkesan pilu maksudnya. Bagaimana kagak? Pulau indah dengan keramahan warga, keunikan budaya, dan potensi wisatanya pada malam hari malah gelap gulita. Tak gegap gempita sebagaimana pulau-pulau di sekitarnya. Saya lihat jumlah rumah tuh banyak yang beda sama Kuta. Enggak jauh, malah Cuma beberapa rumah aja yang terhitung jari punya genset untuk penerangan dan kelistrikan. So, malam pertama di Kabung kita hunting arus listrik untuk ngisi daya gear dokumentasi. Gila boy, nggak mungkin 3 hari di Kabung kita nggak ambil dokumentasi petualangan kali ini. Pokoknya kita keras hati banget dah. Harus dapat untuk pengisian daya. Dia sewa itu kan, sewa. itu aja biar kita angkat. Nah, pelan-pelan kami dari bawah tidak kami dorong. Untungnya bumi masih berputar, meski hari telah malam, beberapa rumah warga masih hidup gensetnya. Dan kita singgah di rumah adiknya Bang Atok nih. Sayangnya daya di rumah beliau hanya mampu untuk ngisi baterai dronnya Arif. Ya udah, apa mau dikata, untuk kamera gua nantilah dipikirin. Mindset orang tua ya, Be. Iya. Pulau kotor. Ada juga maksiat, jadi rezeki jauh. Betul, macam Gitu itu. ya. Biasa. Sambil nungguin ngecas, kita bincang-bincang sama Bang Atok. Podcast malam itu benar-benar menyadarkan kami betapa Pulau Kabung masih berkabung. Harapannya untuk ikut maju jadi pulau wisata sebagaimana pulau-pulau di sekitarnya harus terpending oleh persoalan listrik ini. Terpending loh ya, bukan terhenti. Yang budak-budak kita maju nih. Orang-orang Sungai Duri. Di Sungai Duri kan. Penyebabnya adalah terjadi kendala di PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang berada di Bukit Pulau Kabung. Nanti akan kita tunjukin kendalanya apa. Sekarang lagi nanti ditambah kapal-kapal besar di sana, selesai lah. Informasi yang kita dapat, Pulau Kabung mulai kehilangan sumber listrik sejak 2 tahun belakangan. Kalau dihitung mundur berarti 2022 dong. Dan pada Ramadan 2022 kami datang ke sini aliran listrik masih ada gengs. Artinya PLTS mulai bermasalah selepas kami ekspedisi bakti Ramadan 2022 lalu. Subhanallah, begitu dekat jarak antara kami datang saat Pulau Kabung masih benderang hingga menjadi suram. Cuman memang kalau saya lihat sih sama kawan-kawan kan, Kabung ini untuk sekarang memang cocok buat yang mau cari ketenangan. Ya. Sebenarnya udah ada beberapa kali upaya dari warga untuk permasalahan PLTS ini. Bang Ato sebagai perwakilan warga pun udah beberapa kali mengusahakan kembalinya listrik dengan menginformasikan kendala ini ke pihak berwenang. Tapi kayaknya masih belum ada progres. Ramaikan lagi. Jadi abang dari kecil abang ketawa kan. Buat download saya sampai ngundang Pak Gubernur untuk lomba mancing. Entahlah, gue sendiri nggak berhak menyalahkan pihak manapun. Yang pasti gue ngerasa sedih banget dengan kondisi Pulau Kabung sekarang. Miris juga rasanya. Bagaimana kagak? Pulau-pulau di sekitar begitu terang. Bahkan tepat di hadapan Pulau Kabung berdiri megah bangunan PLTU. Wow, gokil. Ya udahlah, gue juga nggak mau terlalu jauh mengorek tentang siapa dan di mana yang salah. Cuma bisa mendoakan yang terbaik supaya Pulau Kabung segera terang kembali. Pulau Kabung mau dijual. Ajak kumpul keluarga semua ya, Bang. Mana kalau sedikit lah. Daripada kita susah kan lampu ndak ada. So, buat kawan-kawan yang mau explore di Pulau Kabung harus siap-siap hidup tanpa listrik, tanpa penerangan, dan tanpa sinyal. Sedikit catatan, kalau butuh listrik, bawa aja bensin untuk ngidupin genset di rumah warga dan izin sama mereka. Kalau butuh sinyal, sebaiknya pakai Telkomsel. Itu pun hanya ada di beberapa spot tertentu aja, salah satunya di dermaga. Tapi alhamdulillahnya di rumah warga tempat kami menginap, bagian belakang rumahnya ada sinyal. Walaupun nggak stabil, tapi cukuplah untuk nerima pesan WhatsApp. Yang ke Pulau Kabung lah anak-anak gelap. Nah itu, jangan sampai nasib Pulau Kabung gelap, Bang. Selesai ngecas drone di rumah adiknya Bang Atok, kita bergeser ke rumah Bang Maman, abangnya Bang Atok pula. Giliran gua yang ngecas nih. Maafin ya warga, kita malah ganggu jam rehatnya. Malas dia, Bang.
Selain membahas soal kelistrikan dan penerangan, Bang Ato juga bercerita tentang upaya-upayanya bersama warga untuk membangkitkan wisata di Pulau Kabung, mulai dari membentuk organisasi perkumpulan masyarakat Pulau Kabung, mengusahakan kembalinya sumber listrik, sampai berencana membangun rumah adat Bugis yang dikhususkan sebagai wahana wisata di Pulau Kabung, gengs. Alhamdulillah, malam itu puas rasanya jadi pendengar yang ramah atas keluh kesah dan perjuangan warga Pulau Kabung untuk kesejahteraan pulau. Hanya doa terbaik yang bisa kami perbantukan saat ini. Semoga Pulau Kabung benderang kembali dan segera bangkit. Amin. Nanti saya masuk, kuncinya macam mana? Di dalam. BTW, waktu jalan-jalan sore tadi, gua ada lihat penginapan. Nah, di malam harinya mereka punya penerangan. Mungkin bisa jadi alternatif kawan-kawan yang mau main ke Pulau Kabung tapi butuh kelistrikan. Sayangnya gue nggak sempat nanya-nanya, gengs. Di Google Map pun udah gue cek nggak tercantum, gengs. Oke, gengs, ini gue mau coba low light-nya peer videonya dari S Pro. Gue nyobain di Pulau Kabung yang kondisinya tuh benar-benar gelap. Ini aja gue tambah center HP, coy. Coba kalau center HP-nya gue matiin. Gelap banget. Jadi benar-benar fungsi low light-nya tuh kalau memang masih ada pencahayaan sih. Kalau ini kan benar-benar nggak ada cahaya nih. Karena situasi di Pulau Kabung itu kalau malam memang gelap, gengs. Ini gua mau ke masjid, mau sikat gigi sama pipis. Nah, kedengan nggak lo suara kayak sapi gitu? Kata Bang Ato sih itu suara apa? Suara jangkrik katanya. Jangkrik sama kodok gede gitu. Oke. Nggak ada. Alright, ini gue baru aja habis sikat gigi sama pipis di masjid, masjid. Dan aduh, tadi sempet cerita-cerita sama Bang Ato. Rada sedih sih gua dengan kondisi Pulau Kabung yang sekarang, dimana siang hari nggak ada listrik, apalagi malamnya, cuy. Karena 2 tahun belakangan itu panel surya mereka yang gede yang untuk ngalirin listrik di seluruh rumah warga itu rusak, dan belum ada informasi terbaru gimana nasibnya. Jadi selama ini warga tuh Jadi selama ini warga tuh bener-bener pakai penerangan mandiri, pakai genset masing-masing, gengs. Dan buat kalian yang mau ngevlog di sini tuh bener-bener harus pinter-pinter ngatur daya dari gadget sama gear dokumentasi kalian, gengs. Gua aja tadi tuh sempet bermasalah juga. Harusnya kita tidur awal malam ini karena besok pagi-pagi udah mau kegiatan sama anak-anak SD. Tapi itu karena gua belum nyalin file dan bensin di genset rumah basecamp tempat kita nginap itu udah habis, jadinya gua nggak sempat nyalin file. Akhirnya gua nyari-nyari ke rumah tetangga untuk numpang nyalin file sama numpang ngecas supaya full, dan besok pagi yang otomatis nggak ada listrik harus bener-bener kita maksimalin. Oke, ini kita udah sampai di basecamp, udah mau istirahat dulu. Oke, gengs, itu dulu vlog hari ini. Sekarang gua mau istirahat dulu. Kita mau tidur dulu, gengs. Semoga bermanfaat. Oi. Udah. Takut pula sih. Ya Allah. Sudah mau tidur. Oke, gengs. Kita ada yang mau berak, gengs. Tapi kita istirahat dulu lah ya. Aduh, cuy. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton. Semoga vlog hari ini menyenangkan. Kunci enggak nih? Oke, guys, itu dulu vlog hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur buat kalian. Sampai ketemu di agenda besok hari. No, Raju udah bobo, no. Raju bobo dia tuh. Oke. Oh, mana? Kakak lah. Selamat istirahat, kawan-kawan. Hup. Oh iya, enggak aku.
Oke, selamat pagi gengs. Jadi ini hari pertama, day one kita di Pulau Kabung. Ini kita mau mandi, prepare dulu karena agenda pagi ini adalah Membagikan sepatu bagian sepatu. Di mana? di SD. SD. Tuh, udah tuh. Jadi nanti jam 8 kita mau ke SD yang lokasinya tuh lumayan jauh dan kita tuh harus trekking jalan kaki. Tuh coy. Tap. Dan kita tuh harus trekking jalan kaki dan rutenya tuh agak ekstrim agak nanjak gitu geng, agak ya mini hiking gitu. Tapi karena waktu masih ada, jadi kita mau nikmatin pagi dulu di Pulau Orang, sekitaran Pulau Kabung. Dan sampai pagi ini, sampai detik ini kita belum ada nyentuh sosial media sekalipun karena sinyal memang agak sulit cuy. BTW mana nih anak-anak? Di mana mereka? Dermaga. Hah? Dermaga. Dermaga. Benar lah dermaga. Dermaga biru. Oke, jadi kita jalan dulu. Toh. Wow. Mandi pagi-pagi, mandi air asin, masuk akal. Dermaga biru. Pagi pertama di Pulau Kabung pun menyapa. Sampai-sampai di toilet masjid udah berkubang aja nih anak-anak. Gokil. No, lebahnya, lebah. Lempar batu, lebah weh, lebah. Wih. Kalau dalam hati kalian bertanya kenapa kita nggak pakai toilet di rumah tempat kami menginap, alasannya karena toilet di sana kami serahkan untuk ciwi-ciwi aja. Ya nggak enak aja gitu. Kalau keluar masuk toilet kita papasan sama tim ukti-ukti yang belum proper, gengs. Ini kita udah di rumah Ibu Samsia lagi, base camp. Dapurnya tuh ada sinyal kejut-kejut gitu. Kadang dia muncul, kadang kagak. Balik kampung. Wush, keren. Cuy. Oh, cerah ya. Tadi tuh gerimis. BTW, base camp tempat kita menginap ini adalah rumahnya Mak Syah. Beliau single fighter parent bersama Bang Wandi, satu anak bungsunya yang masih setia menemani masa senja Mak Syah di pulau. Kok pernah nengok orang sakaratul maut enggak? Pernah lah. Nengok sakaratul maut itu tuh. Pagi itu di halaman belakang rumah dengan pemandangan laut biru yang membentang sambil Mak Syah menyiang ikan dan kami persiapan, Mak Syah banyak bercerita tentang kehidupannya. Mak Syah udah lama ditinggal suaminya ke taman surga. Tapi mental pejuang Mak Syah udah melekat sejak ia gadis, yang dulunya bekerja ngangkutin ikan-ikan dari nelayan untuk dibawa ke pasar. Sampailah sekarang menghidupi keluarga kecilnya dengan menjual ikan-ikan yang ia jaring. Dalam kehidupan, pantang berutang bagi Mak Syah. Saudara-saudara dan anak-anak Mak Syah yang lain udah tersebar dengan keluarganya masing-masing. Tapi ada satu kakak Bang Wandi bersama keluarga kecilnya yang juga tinggal di Pulau Kabung. Ada juga yang tinggal di Singkawang, Bengkayang, bahkan di Sulawesi dan Bangka Belitung. Mak Syah cerita, dia Bugis dari sebelah bapaknya yang berasal dari Bone. Tapi dia lahir di Bangka Belitung saat orang tuanya bertugas di sana. Singkat cerita, mereka pindah ke Pulau Kabung. Ada, maaf nih kawan-kawan. Kalau yang gua ceritain singkat, padat, tiba-tiba udah di Pulau Kabung. Meskipun beliau udah bercerita panjang dan sangat runut, tapi gua nggak mampu menyusun sejarah lengkapnya. Karena di sela-sela ceritanya, Mak Syah dan kita sempat sama-sama haru mendengar perjuangannya hingga sisa berdua dengan Bang Wandi di rumahnya yang bersahaja ini. Ayo, jadi. Enggak, Bapak. Itu saudara-saudari. Jadi kalau kedatangan kami pun selalu disambut hangat oleh Mak Syah. Kayaknya beliau ngerasa senang aja dengan rumahnya yang diramaikan oleh kami, seperti kedatangan anak-anaknya di hari spesial. Alhamdulillah, makasih Mak Syah dan Bang Wandi atas keramahannya.
Insya Allah jadi tali silaturahmi yang erat bagi kita ya. Semoga Mak Syah dan Bang Wandi selalu dalam keberkahan. Amin. Kalau ikan ini kuat tambah darah. Mak, let's start. Semua kerasi lah nambah darah, Bu. Bener-bener takdir yang mengagumkan. Warga-warga Bugis di sini bisa saling ketemu gitu, padahal masing-masing punya sejarah hidup yang berbeda-beda. Oke, selamat pagi gengs. Jadi sekarang kita lagi berada di sekarang kita lagi berada di Pulau Kabung, dan pagi ini kita mau bagiin sembako yang dititipin sama teman-teman RN atau teman-teman relawan Nusantara. Dan saat ini ada bersama kita utusan dari relawan Nusantara. Bu Sel, sini dulu, Bu Sel. Sini dulu, saya mau nanya ini. Kita bagiin apa aja hari ini, Bu? Baju RZ loh. Lah RN tuh. Ah. Kita bagiin apa aja hari ini, Bu? Sini close dulu. Hari ini kita mau pembagian sembako dari programnya Relawan Nusantara, dan programnya adalah Pangan Nusantara. Hari ini ada 20 paket yang akan kita bagikan ke duafa di Pulau Kabung. Doain semuanya lancar. Dah. Oh, itu dia info dari Kak Selas. Kita mau bagiin sembako, ada 20 paket. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat buat warga di sini, dan moga-moga kita bisa ngasih lebih lagi dan buat datang. Moga-moga kita bisa kasih lebih lagi dan datang lagi ke sini, gengs. Karena ini bukan pertama kalinya kita ke sini, dan sama warga tuh kita udah kenal, udah lumayan akrab gitu, gengs. So, itu dulu start kegiatan hari ini. Nanti kita ada kegiatan lagi. Rencananya kita bakal hiking, coy. Kita mau ke sekolah yang treknya tuh cukup terjal gitu, gengs. Dan cuaca siang ini cukup cerah dan cukup mendukung. Jadi kita bisa explore lebih jauh lagi tentang desa, tentang Pulau Kabung, gengs. Lanjut dulu. Beres urusan sembako, kita jalan kuy ke sekolahannya adik-adik. Mau sedikit merasakan gimana setiap paginya mereka harus trekking naik bukit menuju ke sekolahan. Ditemenin beberapa warga dan bocil-bocil kekuatan Pulau Kabung. Gokil! Kita mau ke utara sekolahan. Mau ngapain? Kita bakalan mengantarkan sepatu untuk Adit dan teman-temannya. Adit, say hello lo Adit. Dit, Hello. laju. Antarkan dulu sampai tapi yang untuk ngapor ke jauh. Ngapa pula kami nak berjalan? Nak berjalan ya? Ih, Dan daerah gunung baru berjalan. oh, ndak lah. Oh, udah lah. Wih. Lanjut aja bang. Yuk, Jalan aja ke? siap. Oke lah. Oke, gengs, ini kita mau hiking. Jadi kita tuh mau ke sekolah nganterin sepatu buat temennya si Adit. Dan sekarang kita tuh udah bareng sama bocil-bocil kekuatan di Pulau Kabung. Dadah dulu teman-teman. Halo. Semangat. Semangat. Yuk, kita ke sekolah. Nah, fun fact-nya nih, geng, sekolahnya adik-adik tuh udah dipindah dari yang sebelumnya di dekat masjid ini. Nah, dipindah ke daerah agak bukit gitu. Apa nama daerah sekolahnya? Apa nama daerah sekolahnya? Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia, oh selamanya. Sampai jalan dulu ya. Cool banget yang itu. Tangannya di dada, cool banget. Nih, selain sama bocah-bocah, kita juga sama bapak-bapak nih. Kerasa nggak vibes bapak-bapaknya? Bapak-bapak libur nih, guys. Oke guys, kita hari ini men-challenge Lydia apakah dia bisa naik ke gunung. Apa itu? Wah, ada pantainya. Dan kita sampai di satu spot pantai yang sebenarnya jalannya ini putus, geng. Tapi disusun batu-batu oleh warga, lalu di atasnya dikasih batang pohon sebagai jalan. Kayaknya agak sulit nih kalau motor yang lewat di sini.
Wih. Ini baru daki. Naik mendaki turun melorot. Naik mendaki turun melorot. Mantap. Peribahasa mantap. Ya, artinya bocil-bocil kekuatan di sini emang harus jalan kaki untuk sampai ke sekolahan mereka. Wow, lihat nih adik-adik di kota yang masih malas-malasan sekolah. Harusnya malu sih sama teman-temannya yang di sini. Stop recording. Oke, sabar aja. Nih, kita sampai juga di SD-nya. Ramaikan dulu Bang ya. Aduh, udah mau. Sekolahnya tuh di atas bukit yang ada di pulau. Keren. Akhirnya sampai, gengs. Alhamdulillah. Yang masuknya jam berapa? Jam 7. Kalau berangkat dari rumah jam berapa? Bawa ke bawah dulu. Jam 5. Oh, jauhnya. Seneng nggak sekolah? Senang. Tapi jalannya nanjak terus bukit kayak gitu, nggak capek kah? Enggak. Biasanya berangkat dari rumah jam berapa? Jam kodong koreksi jam 1. Jam 7 juga. Emang masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berarti sebelum jam 7 dong. Seru ya jalan sekolahnya ya? Ini untuk kelas berapa ya? Tapi semangat sekolah nggak? Semangat. Tos dulu. Mantap. Dan akhirnya kita sampai di sekolahannya yang berada di atas bukit, gengs. So, let's go happy-happy dan ambil dokumentasi. Sebelumnya, SDN 17 Pulau Kabung berada di dekat masjid, gengs. Kemudian dipindah ke bukit di tengah-tengah Pulau Kabung. Alasan pemindahannya sendiri pertama, karena bangunan yang lama udah sangat tidak layak. Bahkan sampai masuk berita di TV daerah. Dan banyak rusak akibat termakan usia. Alasan yang kedua, karena bangunan yang lama cukup jauh bagi siswa-siswi yang berada di timur dan barat pulau. Jadi dipindah dan dibangunlah gedung yang barunya di tengah-tengah wilayah Pulau Kabung. Meskipun sempat menuai pro kontra tentang pembangunan dan lokasinya yang dirasa agak membahayakan anak-anak, tapi alhamdulillahnya bocil-bocil kekuatan di sini tetap semangat bersekolah, gengs. Oke. Gokil, hebat banget adik-adik kita. Carut marut dunia tak menghentikan langkah mereka. Satu pesan nih dari abang kakak, hati-hati ya berangkat sekolahnya. Jalan kalian sangat terjal, real mendaki cita-cita. Kelak kalian akan jadi manusia-manusia kuat yang membanggakan orang tua, bangsa, dan agama. Amin. Stop recording. Oke, itu dulu gengs vlog kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton dan support perkembangan channel gua. Semoga rekening kalian juga berkembang ya. Amin. Dan see you next video. Tetap semangat, sebarkan manfaat. Salam alaikum.